kalau tidak terbuka, maka mereka akan mencari pengalihan. Jadi ketika nih kita sadar nih, oke, kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini berdua, mungkin kita perlu untuk menunjuk tadi pihak ketiga. Nah, situasi apa sih Bu? Maksudnya bagaimana kita bisa meyakinkan pasangan? Karena kadang-kadang kan kita ya mau, tapi mungkin pasangannya masih iya enggak. Bagaimana caranya meyakinkan dan mengajak untuk pergi ke pihak ketiga nih, misalnya konselor pernikahan dan sebagainya. Tentu saja tidak mudah mengajak pasangan pergi konsultasi, karena selama ini masih sedikit orang yang paham fungsi dari seorang konselor pernikahan. Tapi ya teman-teman ya, Reti dan semua komunitas Momis Daily, sebelum kita pergi ke konselor atau mencari pertolongan, coba deh dulu secara internal kalian berdua membiasakan diri untuk heart to heart, ngobrol dari hati ke hati secara terbuka. Kalau tahu kuncinya nih, gampang kok. Apa tuh Bu? Misalnya, kalau hendaknya diketahui ya, seorang perempuan atau seorang istri itu butuh satu, dipahami. Perempuan itu dia butuh dipahami. Gimana caranya dipahami? Ya, suami harus mau lebih banyak mendengarkan. Jangan memotong pembicaraan. Istri ini cuma pengen didengerin kok. Ya. Nah, jadi satu, dia butuh dipahami. Satu. Dua, dia butuh feeling safe. Gimana caranya dia feeling safe? Suami itu hendaknya menunjukkan, you are safe with me. Aku akan melindungi kamu. Aku akan memprotek kamu. Jadi pokoknya aman-aman aja. Ya kan? Betul. Itu kalau istri. Kalau suami butuh diapresiasi. Kalau laki-laki kan selalu ingin kelihatan macho, ingin kelihatan kuat, ingin selalu menjadi hero. Berikanlah itu. Lalu dia butuh kebebasan kalau laki-laki itu. Jadi kalau istrinya selalu memprotek, selalu controlling, nah, maka dia tidak terpenuhi itu kebutuhan akan kebebasannya. Tuh, ini sebuah tips untuk suami dan istri lengkap loh dua-duanya nih dari Bu Rani. Betul, karena untuk bisa merawat pernikahan yang sehat, it takes two to tango. Gak bisa hanya dari salah satu. Karena suami dan istri adalah loving partnership. Jadi sebenarnya Bu, ketika kita menjalani sebuah pernikahan, kapan sih kita perlu berkonsultasi atau mendatangi psikolog pernikahan atau konselor pernikahan? Ini menyambung pertanyaan sebelumnya ya. Juga penjelasan saya sebelumnya, bahwa sebelum pergi ke konselor, coba deh kalian berdua ngobrol bersama, berdua saling membuka diri. Tapi kalau udah nggak bisa juga, ibaratnya terjadi deadlock, terkunci, udah nggak bisa. Karena kan seringkali kalau udah ngobrol berdua itu egonya muncul ya. Masing-masing ingin mencari justifikasi. Masing-masing membela diri. Karena memang untuk ngobrol berdua itu, nah ini penting ya, dibutuhkan kerendahan hati. Sikap openness, kerendahan hati ini tidak ada. Nah disinilah kita butuh orang ketiga untuk bisa memfasilitasi. Nah, untuk datang ke profesional ini haruskah berdua atau boleh masing-masing sendiri dulu Bu sebenarnya? Kalau misalnya masing-masing belum siap membuka diri dan terbuka, maka nggak apa-apa datang sendiri-sendiri dulu. Daripada nggak ada yang datang sama sekali, ya udah sendiri-sendiri dulu. Mulai bergerak itu yang penting ya Bu ya. Jadi dari satu satu siap. Dan pengalaman saya ya Reti,
memang sih nggak gampang dua-duanya datang. Tetapi ketika salah satu sudah datang sekali, 2 kali, 3 kali secara konsisten, akhirnya pasangannya mau juga datang berdua. Ketika saya tanya ya, kenapa kok akhirnya mau juga datang? Jawabannya, ya karena saya melihat pasangan saya kok berubah. Bertahap ya Bu ya, bukan berarti nanti datang ke psikolog pernikahan satu kali nggak ada perubahan, nggak, karena memang masalahnya juga bertahap nih, mungkin berlapis-lapis, jadi juga perlu diselesaikannya bertahap. Betul. Cuman sayangnya kebanyakan pasangan itu tidak sabar. Ya. Tidak sabar, kemudian mengambil keputusan yang impulsif dan emosional. Banyak nih pesannya ya Bu ya, benar-benar ya namanya pernikahan pasti ada up and down-nya. Cuman percaya kalau pada akhirnya semua pasti ada solusinya ketika masing-masing pihak mau sama-sama mengusahakannya, betul ya Bu ya? Betul sekali. Terima kasih banyak Bu Rani, obrolannya udah banyak banget dan berbobot sekali nih pesan untuk mamis-mamis dan daddies di rumah. Mungkin rasanya masih banyak yang penting ya, yang perlu disampaikan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Boleh, nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya ngobrol-ngobrolnya. Nah, mungkin ada closing statement dari Bu Rani untuk mamis dan daddies di rumah, silakan. Saya ingin memberikan pesan, janganlah melihat pernikahan itu seperti kita melihat foto yang bagus, ya, melihat sesuatu pemandangan yang indah. Pernikahan itu sesuatu yang dinamis, ya, sesuatu yang akan kita alami perubahan demi perubahan, karena manusia, di mana tentunya pasangan itu sendiri selalu berada di dalam spektrum perubahan yang dinamis. Nah, jadi pernikahan yang baik atau pernikahan yang bahagia bukan mencari pasangan yang tepat buat kita, tapi bagaimana kita menjadi pasangan yang tepat buat pasangan kita. Sebab pasangan yang bahagia atau pasangan yang indah atau pasangan yang ideal mensyaratkan kita memegang komitmen, disiplin, dan semangat untuk mau berubah dan bertumbuh bersama-sama. Dan ini membutuhkan proses. Kira-kira demikian. Pasti jadi bekal banget nih untuk mamis daddies di rumah. Jadi notes yang benar-benar kalau perlu ditulis dipajang di rumah ya. Kalau semuanya berproses dan harus it takes two to tango ya Bu ya. Dan ini berlaku nggak cuma untuk pasangan muda, untuk pasangan senior seperti saya yang sudah 40 tahun menikah juga pesan yang tadi berlaku sampai akhir hayat. Karena kembali manusia itu selalu berubah. Baik Bu Rani, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama untuk Momis Daily, untuk Reti yang pagi ini menemani saya. Senang dengan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sehat-sehat selalu Bu Rani dan keluarga. Puji Tuhan, insya Allah kita semua sehat ya. Amin. Oke, Momis semua, setelah denger nih obrolan kita hari ini sama Bu Rani, pasti banyak banget notes-notesnya. Nah, untuk tema-tema selanjutnya, Momis pengen kita ngobrol-ngobrol tentang apa? Silahkan langsung komen aja di kolom di bawah ini, dan kita akan cari expertnya dulu, baru kita akan cari-cari tema juga yang sesuai dengan permintaan Momis. Dan jangan lupa untuk Momis dan Daddies di rumah untuk like, subscribe, dan share semua nih yang ada di YouTube channel saya Momis Daily supaya makin banyak juga Momis dan Daddies di rumah yang teredukasi baik tentunya dan ngobrol-ngobrol juga sama expert yang ada di MD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Reti undur diri. Dadah!